gandengan lewat, Nek. Apa? Itu kereta gandengan lewat. Gandengan lagi? Nanti roboh jembatan ini. Bukankah dilarang gandengan lewat di sini? Lalu? Hendaknya peraturan itu ditaati. Kalau begitu, apa gunanya larangan? Ya untuk dilanggar. Dan kalau sudah dilanggar, Negara punya kesibukan. Kesibukan itu namanya bernegara. Nah, kali ini suara itu suara burung. Apa? Itu, Nek, suara geluduk. Sebentar lagi hujan akan turun. Sialan! Ina! Apa kak? Percuma dandan. Belum tentu juga hujan akan turun. Belum tentu. Yang belum tentu adalah kita bisa makan malam ini. Sekedar pengisi perut saja. Ini juga hampir masak. Banyak-banyak berterima kasih, Bang. Kau sudah bosan dengan lampu siammu yang kau pungut dari tong sampah sana. Lampu siam setengah busuk, bawang prei setengah busuk, campur ubi dan jagung apek. Bah, tidak. Malam ini aku ingin makan yang enak. Sepiring nasi putih, sepotong daging rendang dengan kuah kental berminyak-minyak, sebutir telur balado, segelas teh manis panas, dan sebagai penutup pisang raja yang kuning keemasan. Oh, tidak! Hujan tak boleh malam ini. Tak boleh. Sudahlah, Kak. Hujan atau tidak hujan, kita akan tetap keluar. Mana bisa? Laki-laki mana mau sama kalian kuyup-kuyup? Abang seperti tahu segalanya. Siapa bilang kami akan basah kuyup? siapa yang jalan di hujan? Pasti basah. Biasanya begitulah. Kalau kami naik becak. Oh, jadi kalian bakal operasi dengan becaknya ya? Ongkosnya gimana? Oh, pakai kebijaksanaan dengan becaknya ya? Becak jahanam. Lah, kok jahanam? Alah, sudah tahu. Bang becak yang hitam itu lagi kan? Hitam manis dong. Oh, jadi kau sudah kenal dia? Kau cemburu apa? Sabar dikit bang. Apa-apaan ini? Sejak bila Sina ini hanya milikmu saja? Kira-kira dikit ya. Kau ini sungguh apa? Siapa? Berani-beraninya kau cemburu. Cih, laki-laki tak tahu diuntung. Sudahlah kak. Apanya yang sudah? Sekarang aku tanya kau. Hei Nina, kau ini sungguhnya siapa? Istri sahnya kah? Tidak pernah. Mentang-mentang semua main bordeo di sini. Bordeo, aku pun punya sahamku di kehidupanku sendiri. Saham? Kau hingga kini hanya kontan mencicipi hasil sahammu yang setengah busuk itu. Dan kau bandingkan dengan tubuh wanita panas malam suntuk. Kau anggap apa Ina ini? Kau anggap apa wanita ini? Sudahlah, kalau kalian tak lepas bercecok, aku khawatir nama Raden Ajeng Kartini sebentar lagi bakal disebut-sebut di sini. Ayo Ina, kita pergi. Nasi putih sepiring, Potong daging rendang, kuahnya berminyak-minyak, tawar balado, segelas teh manis panas. dan sebagai penutup sebuah pisang raja. Mana yang kuning kemas-masan? Ya tuan-tuan, semua itu akan kami nikmati malam ini. Cara apapun akan kami jalani, asalkan kami dapat memakannya malam ini. Iya, malam ini juga. Mereka. Gimana ini kak? Terus pantang mundur. Kita bukan dari garam kan? Selamat bertugas, entah basah entah kering. Semoga kalian menemukan apa yang kalian cari. Kalau rezeki kami baik malam ini, kami akan pulang bawa oleh-oleh.
warnanya kuning kemas-kemasan. Bah, Ah, sayang, masih ada. aku heran, nenek kok masih hafal dengan semua ini? Apa-apa? Rendang, telur, pisang raja segala. Loh, kenapa mesti lupa? Setelah hidup bertahun-tahun begini, Ada buntu. yang terakhir, nenek tadi yang besarnya. Oh, iya. Kini, kau dengar baik-baik. Untung rokokmu yang kuhisap tadi siang, itu bisa aku lupa. Tapi, bagaimana aku bisa melupakan nasi panas, daging rendang, telur, pisang raja? Tidak bisa. Sama seperti tidak bisanya aku melupakan ranjang kanak-kanakku dulu. Melupakan bubur merah putih yang sangat kusukai saat ibuku menyuguhkannya padaku sehabis sakit parah. Melupakan uap sambal ibuku sehabis mandi. Kemudian melenakanku tidur dengan cerita-cerita wayang tentang Gatot Kaca yang perkasa, tentang Dewi Sinta, tentang... Itulah saya, kamu ngantuk. Ah, tidak. Aku seolah kembali merasakan kantukku yang dulu ketika ibuku melenakanku tidur itu. Kenangan. Inilah yang sebenarnya membuat kita sengsara berlarut-larut, yang menjadi beban dari kecokakan kita sendiri, yang sering salah diberi nama oleh masyarakat dan kita sendiri sebagai harga diri. Kini kutanya padamu, nak, di manakah lagi harga diri di kolong jembatan ini? Semua persoalan ini tak bakal ada jika kita punya kesibukan, punya pekerjaan. Seluruh harga diri dan kenangan yang saya sebutkan tadi hanyalah permasalahan yang ada pada manusia seperti kita ini. Waktu kita juga berubah-ubah dan tubuh yang saat ini semestinya bisa digunakan. Kalau aku tak salah, kau tak henti-henti nggak cari kerja? Ya, tapi tak pernah dapat. Alasannya? Masyarakat mempunyai prasangka-prasangka tertentu terhadap gelandangan kita ini. Bagaimana maksudnya? Masyarakat mempunyai pemikiran yang berangkat dalam jika manusia seperti kita ini tidak mampu bekerja dengan arti yang sebenarnya. Menurut mereka, kita cuma bisa apa saja lagi. Tak banyak, barangkali hanya mempertahankan taraf hidup tidak mati saja dengan kotor-kotor yang kita lakukan kemana saja, ke arah mana saja. Mereka menganggap kita ini sebagai kasta paling rendah, paling hina. Sekiranya lah, mereka tahu tentang kemahiran. Jangan kecualikan aku, Nek. Nenek dan aku sama-sama yang ingin mempertaruhkan apa saja demi meninggalkan gelandangan seperti kita ini. Tampaknya, mereka sama sekali tak sudi memberikan kesempatan ini. Ya, tampang kita saja sudah cukup untuk membuat mereka curiga. Habis, tampang bagaimana lagikah yang dapat kita berikan pada mereka? Tampang kita ini kurang segar, kurang berdarah. Salahkah kita ini? Bahkan tubuh ini dan badan kita pun begitu pesing. Salahkah kita ini? Hukum masyarakat memang begitu. Kalau mau melamar kerja, tampillah dengan tampangmu yang paling menguntungkan. Jika aku memiliki setelan yang badi dengan sepatu kain macam tutul dan si sutra dan rambutku dibelut dengan minyak luar negeri, nenekku yang terhormat, apakah kolong jembatan ini masih tempatku? Apakah ada manusia ini namanya aku? Ya, di mana mesti mulai, di mana mesti berakhir bagi orang-orang seperti kita ini. Nek, dunia gelandangan memang suatu lingkaran setan yang tiap hari yang keker, yang angkat juga. Hanya nasib baik saja yang dapat menolong kita seperti ini. Menanti-nantikan datangnya kebetulan bernasib baik itulah yang sebenarnya kita lakukan tiap hari di kolong jembatan ini. Pada akhirnya, manfaat kita akan terapung di sungai gudeg ini. Dan manfaat kita pada akhirnya dibawa oleh kulit-kulit kota Praja ke SUP dan ditandai dengan tulisan tak dikenal. Manfaat kita pun dikubur tanpa pacaran. Bahkan paling-paling mayat kita digunakan sebagai bahan kuliah mahasiswa kedokteran. Itu masih mendingan. Itu namanya. Bahkan dengan mayat-mayat kita,
bisa menjadi pahlawan-pahlawan tak dikenal bagi kemanusiaan lewat ilmu uraian mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Apa jadinya dengan kemanusiaan nantinya tanpa kita? Belum tidur kalian? Lambat juga kau pulang hari ini. Ada puntung. Sabar, rokok sebelum pun ada, bahkan satu bungkus penuh. Aku juga bawa nasi rames buat kalian. Nah, nasi rames. Kau kan tak merampok hari ini. Syukur, belum terus rendah itu aku untuk merendahkan diriku, Nek. Kata orang tidak lebih rendah dari gelandangan. Siapa yang memasukkan pemikiran itu ke kepalamu? Sabar, sabar. Mana nasi rames itu? Katanya 4 bungkus. Ya, buat kalian saja. Kami udah makan tadi. Oh, kita kedatangan tamu. Dari mana kau ketik dia? Adakah kau pikirkan Ani? Diam kau. Dia ini Ati namanya. Dia ketemu di pintu pelabuhan menangis-nangis mencari suaminya. Setengah mulut dari aku dan dia mencari suaminya, tapi tak ketemu juga. Sudah naik kapal barangkali. Mungkin saja. Apa dia kelasi? Buat balik saja boleh naik kapal ya. Dugaanku begini. Dia suruh anak ini menunggunya di pintu pelabuhan. Kemudian dia masuk ke pelabuhan. Dan dia keluar lagi lewat pintu lainnya. Terus kabur entah kemana. Terhadap dugaan nenek ini, mungkin saja bisa terjadi. Dugaan orang tua biasanya lebih berdasar. Firasat atau pengalaman ini, Nek. Dua-duanya. Aku sendiri dulu klasik. Hah? Di mana-mana kawin ya? Di mana-mana meninggalkan pengantin baru dengan janji setinggi langit bertabur-tabur. Diam kau. Dia berjanji mau bawa saya ke kampungnya di seberang. Katanya ayahnya Raja Kopra di sana. Dia mau beri saya perhiasan. Sudahlah, Nak. Aku sudah mengerti. Mari kita lihat kini persoalannya. Anak ini sudah di sini. Dan kalau aku tak salah, anak tak ingin pulang ke kampung dulu. Malu, Nek. Kami berangkat dari sana dengan pesta dan doa segala. Dan koperku dengan segala pakaian dan perhiasan emasku di dalamnya telah dibawa kabur. Benar orang itu. Tapi apa benar dia dari sana? Kata dia begitu. Apa ini? Haus darah apa? Dari tadi, dia dari mana saja. Oh, apa kau harus menutup mulutku terus-menerus? Setiap ucapanmu anggap sebagai cari masalah saja. Sudah. Mana nasi rames itu? Mana yang jualan tadi? Biasa, dinas. Dinas. Dalam hujan lebat tadi. Hidup belang ada setengah musim. Wah, ada telur. Dan daging rendang segala. Rupa-rupanya kalau hari ini besar juga. Tak ada bukan apa-apa. Selain aku dapat uang persekotku. Persekot. Ya, persekot. Jadi, akhirnya kau diterima juga. Ya, Berarti kau akan segera meninggalkan kami. Apa sih artinya ini semua? Diterima gimana? Dan siapa yang akan pergi? Jadi adik sendiri pun belum diceritakannya apa-apa. Aku tak diberitahu apa-apa. Dia ini tadi diterima sebagai klasik kapal. Sudah lama dia melamar, tapi baru hari ini rupanya berhasil. Dan tadi dia menerima persekot. Artinya sebagian pembayaran di muka itu lazim di kapal. Dan dari uang persekotnya itu dibelikannya kami rames-rames ini. Jelaskah sudah soalnya bagi kau? Bawalah aku, Kak. kemana? Terserah kakak. Pokoknya jadi juga aku berlayar. Pakai jalan kasih kapal. Tidak boleh berteman dengan wanita. Bahkan mau kemana-mana. Naik kapal saja tak boleh. Sembunyikan aku dalam bilikmu.
Orang yang selama hidupnya menjadi manusia gelandangan seperti aku ini, jika dipaksa kembali ke dunia gelandangannya, apabila dia sudah berhasil meninggalkannya, kau tak tahu ada gelandangan. Aku tahu, dan aku tak mau tahu. Yang aku tahu, aku masih muda, dan bahwa aku pun berhak sedikit cinta dan sejumput bahagia. Sedikit cinta, sejumput bahagia. Setidaknya untuk mendapatkan itu semua tidak di sini, tidak di kolong jembatan ini, Dek. Kata siapa aku datang untuk itu kemari? Alah, jadi kalau aku disuruh menyimpulkan ini semua, Adik di sini hanya akan bermalam 1 malam saja. Lantas bagaimana besok? Kupingat sekali lagi ya Bu, jangan kamu mengada-ngada kau. Kalau masuk gara-gara ucapan Anda barusan, kita terpaksa berkelahi, ya Pak boleh buat, ayo berkelahi. Kau memang pintar berkelahi, cocok memang untuk kelas ini. Kau dapat membunuhku, kemudian tubuhku kau dapat benamkan dan memusnahkan. Namun, yang paling terakhir kalinya, sebagai laki-laki dan mempertaruhkan harga dirimu sebagai laki-laki, kuperingatkan pada kau, berterus teranglah pada wanita yang sedang di rumah ini. Ayo, katakan apa yang sesungguhnya kau rencanakan, sebab tidak ada dosa yang paling besar yang dapat kau lakukan terhadapnya. Barangkali ada baiknya, bilalah aku yang menceritakan semuanya pada Adik. Dia telah terima uang persekonya tadi. Besok dia bakal belayar, bukankah begitu? Nah, besok dia belayar. Besok pun kita bakal kembali ke sini. Dan tinggal satu pertanyaan untuk Adik sendiri. Bagaimana dengan Adik sendiri? Aku mau ikut berlayar. Tidak bisa. Adik sudah dengar tadi. Apakah Adik tidak bisa berbuat apa-apa sedikit dengan harga diri Adik yang luber itu? Kalau aku boleh usul, kenapa Adik tidak pulang saja kampung Adik? Kalau aku boleh bertanya, abang sendiri, ya kalian semua yang ada di sini, mengapa kalian tak pulang saja ke kampung kalian? Ya, mengapa kita tidak pulang ke kampung kita masing-masing? Hai Ina, mana Ani? Kak Ani tidak akan pulang kemari lagi. Dia adalah bernasib baik, bahwa kemungkinan selama ini dibilang benarnya. Tadi di kantor polisi bilang akan mengamini Kak Ani, dan Kak Ani setuju. Hah? Kok kenapa kita polisi? Ada penghuni baru. Seperti tahu saja Kak Ani tidak akan pulang kembali lagi. Punya abang? Dia tamu kita semalam, besok dia balik lagi kampungnya. Soan, pada siapa? Nasi rames lagi dan daging rendang. Ya Allah, juga telur. Dan ini pisang sisir. Ada-ada saja sih Ali. Kak Ani hanya ingin menempatkan dirinya saja pada kalian. Tadi juga sudah nasi rames, juga rendang, telur. Dari siapa? Dia, awal tadi, besok dia bakal belayar lagi. Berlayar. Jadi, abang kan menerima. Semangat ya bang, untuk abang dan untuk kita semua. Jadi benar besok abang akan belayar. Besok, kalau tidak ada halangan apa-apa, tengah hari, aku sudah di kapal, sudah berlayar. Kemana bang? Apakah pertanyaan itu masih penting lagi sekarang? Pokoknya berlayar, pergi jauh-jauh dari sini. Tiap tempat lainnya, pastilah lebih baik dari kolong jembatan kita ini. Ina, coba kamu lanjutkan cerita tentang Ani tadi. Oh iya. Tapi mengapa tampaknya di antara kalian tidak mau makan oleh-oleh dari Kak Ani ini? Entah apa rencananya. Mengirimkan 2 kali dalam semalam ini makanan dari jenis yang sekian tahun belakangan ini. Memimpikannya pun kita sebagai gelandangan tak berani. Dan tiba-tiba malam ini bintang-bintang di langit dan juga rupanya roh nenek moyang kita ingin berseloroh dengan kita. Dan sekedar untuk melengkapkan unsur bergurau itu pada pengalaman aneh kita malam ini, selera kita sedikit pun tak terasa. Sebab berkat besar ini secara kontan harus kita bayar dengan berita akan belayarnya besok. Dan tentang Ani yang tak bakal kesini lagi.
bagaimana kalian. Persis seperti aku dulu ketika mendapatkan makanan enak-enak sebelum aku digiring ke tiang gantungan. Ah nenek, apa yang separah itu? Kalau Nana disebabkan perpisahan, itu bisa lebih parah dari kematian sendiri. Mengapa pula kita, manusia-manusia gelandangan, seolah tak mengerti hal itu? Keluarnya kami dari sini tadi, kebetulan Bang Becak kenalan kami ini lewat. Dia telah menantikan kalian dari tadi. Mengapa kamu pesan begitu? Apa kakak tahu jika mereka ini membentuk suatu usaha namanya becak komplit? Seingatku, di restoran yang besaran dikit, kita bisa pesan yang disebut beef stick komplit. Kemarin tertulis di koran tentang parkiran komplit. Wah, semua pakai serba komplit saja. Tapi, kok pakai serba kurang saja? Becak komplit itu apa? Becak komplit dengan wanitanya untuk pelesir. Bang becaknya sudah menyediakan segala-galanya, dari ongkosnya, uang pelesirnya. Pokoknya sang tamu hanya tinggal membayar biaya komplit. Seingatku, dari masaku dulu sebagai pelasih, pembayaran serupa itu namanya all-in. Semua sudah termasuk, ya ongkos hotelnya, ya ongkos makan-makan dan mabuk-mabuknya, ya ongkos pelesir dan wanitanya, juga ongkos taksinya yang mengantarkan kita pulang ke kapal di pelabuhan. Siapa yang menerima pembayaran itu? Sudah aku katakan tadi, bang becaknya, sang dia yang terbesar. Jadi dia yang menentukan seberapa besar yang didapat oleh si wanita. Adil nggak dia? Tergantung bagaimana bang becaknya. Kadang-kadang dagangnya tak laku, walaupun sudah berulang kali bolak-balik kayu. Tapi dalam hal ini bang becaknya yang meminjamkan uang si wanita. Nah, kalau nggak punya, melarat. Itu wajar. Yang ku tahu, ada bang becak yang kaya raya dalam usaha seperti ini. Dia kenal 10 hingga 20 wanita sekaligus. Bahkan dia kenal dengan pelayan-pelayan hotel. Jadi bisa dikatakan semacam mucikari. Dia juga punya mobil, didirikannya bangunan di desanya. Bahkan akhir-akhir ini dia mendirikan lagi yang mentereng di tengah kota. Kabarnya besok dia bakal naik haji. Wah, dari uang lendir. Dari uang lendir atau bukan, besok dia bakal naik haji. Pulang naik haji, dia bakal pakai sorban. Haji sungguhan kan dia. Cici ah. Jijik atau tidak jijik, najis atau tidak najis, lendir atau tidak lendir, dia bakal jadi haji anu, titik. Apa tidak ada peraturan yang melanggar orang seperti itu pergi ke tanah suci? Kukira tidak boleh melarang orang untuk menunaikan ibadahnya. Najis atau lendir itu urusan dia dengan Tuhannya, bukan dengan panitia haji. Kukira Tuhannya akan mengenal begini. Soal najis atau lendir dia telah berdosa, tapi soal naik gajinya dia telah mendapat pahala. Mana yang dipertimbangannya hanya Tuhan yang tahu. Toh apa saja kita kalau kita bertemu dengan dia, kita bilang Mas sore Pak Haji, dan apabila dia memberi kita rokok, kita terima aja. Kalau enak ku hisap, kalau gak enak ku buang. Demikian yang aku pikirkan. Persis pada seorang jaga sapi. Ini dagingnya masuk, ini lemak dan tetelannya masih bisa masuk. Tapi ini apa? Daging bukan, lemak bukan, tetelan bukan. Ya, lempar masuk tong sampah. Tak ada tempat buat khusus. Kita ini sudah terlalu mengatur aja. Ina, coba kamu lanjutkan ke tamu Ali tadi. Oh iya. Kami tadi rupanya sudah ditunggu langganannya. Itu bapak kamu yang punya pabrik ini. Langganan? Iya, sudah hampir 3 bulan mereka berkenalan dan terus berlangganan. Bapak itu demen betul dengan Kani. Katanya, Kani persis betul dengan almarhumah istrinya. Innalillah. Ya, bapak itu juga sudah lama meminta Kani untuk kerja padanya. Kerja? Iya, sekedar mengurus dia dan anak-anaknya saja. Berapa anaknya? Kalau tidak salah, 16. Hah? 16? Ampun, mati si Ani. Ya, selebihnya mengurus rumah tangga biasa. Pak, komplit
biasanya malah pintar. Di koran ini mah namanya apa sih namanya? Pokoknya di belakang nyusul kata dalam parlor. Itulah kalau cuma membaca sebagian koran. Itu pun ya terbangan angin dan nenek baca. Nek, apa kau tahu artinya kata-kata tadi? Kalau tak salah, manusia dihisap manusia. Jempol. Jangan anggap ente seorang bekas kelasi ya. Klasik gimana? Dia adalah makhluk paling bahagia. Ina, coba kamu tuliskan lagi di tamu. Ya, singkatnya ketika mereka sedang Lesir. Iya, di tempat mereka biasa, tiba-tiba ada razia. Razia? Iya, razia. Kami yang menunggu di luar sempat lari, tapi Kak Ani dan si Babah tertangkap basah. Kami lihat mereka digiring ke truk terbuka, dan berdasarkan yang sudah-sudah, kami yakin pasti mereka dibawa ke kantor polisi. Iya, jadi kami ke sana. Maksudmu? Iya, Bang Becak mau menerangkan kepada polisi bahwa ia suami Kak Ani. Sejak kapan? Hanya dengan jaminan seorang suami saja, wanita yang tertangkap seperti itu bersedia polisi lepaskan. Iya, sejak kapan si Bang Beca itu suami si Ani? Bang Becak itu punya surat-surat kawinnya. Jadi satu dengan perseroan becak komplit itu. Palingan cuma suami dalam tanda darurat saja. Suami razia. Tapi kali ini Bang Becak tidak perlu lagi menawarkan jasa-jasa baiknya. Tadi di depan polisi, si Babah meminang Kak Ani, dan di depan polisi pula, Kak Ani berkata iya. Dan aku sangat senang dengan keputusan Kak Ani itu, walau dengan Babah gemuk sekalipun. Entah si Babah yang licik atau Kak Ani yang kurang sesama dalam pertimbangannya. Yang penting sekarang dia punya kedudukan yang tetap, punya alamat tetap, punya kartu penduduk tetap, dan aku ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Aku telah mengambil keputusan untuk diriku sendiri. Aku telah menerima lamaran dari Bang Becak. Bang Becak itu? Aku tahu abang sudah lama tidak menyukai dia. Tapi sekiranya aku menyerahkan seluruh hidupku dan nasibku padamu saja, apa yang dapat kau berikan di luar kolong jembatan ini? Kata siapa aku begini? Kata siapa aku terus-terusan begini? Sudah lama Bang bercerita banyak tentang masa depan, cita-cita, dan juga bahagia. Tapi dengan hati yang pedih, aku dari hari ke hari melihat dan merasakan bahwa kata-kata abang itu tinggal kata-kata semata. Abang gampang berbuat sesuatu. Abang hanya manusia aneh dan hanya dengan kata-kata semata. Abang asing di bumi ini dari otot-otot, deru, debu, dan juga keringat bercucuran. Alhasil, bagiku, abang hanya seorang aneh, tidak lebih dan tidak kurang dari seorang parasit. Bila tadi aku menerima lamaran dari Bang Becak, bukan berarti aku mencintainya, Bang. Tapi aku lebih gandrung akan kepastian, kejelasan, dan juga kenyataan. Mungkin aku bukan istri satu-satunya, atau mungkin aku akan berhari-hari tidak melihat dia, atau mungkin aku tidak akan menerima uang bulanan dari dia, atau bahkan aku akan jadi perawatnya yang nantinya dia tidak kuat lagi menarik becak. Tapi Bang, semua itu rela aku lakukan demi apa? Demi sebuah kartu penduduk, kartu yang dengannya berakhir semua ketidakpastian dalam hidupku, Bang. Dan dengan itu pula, aku mengharapkan hidupku tenang, tidurku tenang, dan tidak sekali-sekali bangun terkejut dengan keringat dingin bercucuran. Barang-barangku aku tinggalkan di sini. Pakai bila berguna, buang jika tidak. Selamat
Tinggal Bang, selamat berlayar. Semoga maafkan jika kata-kataku salah padamu, Bang. Demikian denganmu juga ya. Nek, semoga kita tidak akan pernah ketemu lagi. Begitu bencinya kepada aku, Lina. Aku berharap suatu hari dapat melihatmu lewat naik becak suamimu. Kau dan anak-anakmu sehat dan monoton selama jalanan. Dan kau Bang, semoga kau memahami dan memaafkanku. Wah, laki-laki tak sekarang suka rupanya. Lekaslah nanti suamimu kabur. Dan terakhir, kau Dek, jika boleh aku memberi satu nasihat saja padamu, besok pagi pulanglah lembang-lembang ke kampungmu. Nih, ambil untuk bekal kamu. Jangan sampai kau menghirup iklim dengan ini. Sekali kau minum, kau tidak akan pernah terlepas dari jerat kuritanya. Kau tinggal adalah rawananku. Adi, agar kau benar-benar sampai di kampung halamanmu, nanti akan kususi pincang mengantar kamu. Soal kamu pulang pergi, biar aku yang tanggung. Nih, uang persekutku tadi. Toh, aku tak butuh apa-apa lagi. Di kapal aku tak perlu uang. Mengapa abang ini harus pulang pergi mengantarkan aku? Apa maksudmu? Apa salahnya dia tinggal dan istirahat sebentar di kampungku? Siapa tahu ada kerja yang cocok untuknya. Aku setuju. Dia tinggal dulu sekedar untuk istirahat. Asal saja orang tuamu setuju di sana. Kukira orang tuamu setuju. Nah, dengan kaki pincangnya, setidaknya dia masih bisa kerja. Di sawah. Siapa tahu orang tuamu melihat bakat petaninya. Siapa tahu nanti dia akan menjadi menantu. Siapa tahu. Menantu? Menantu apa? Apa yang kau tak punya tenaga apa-apa lagi untuk menjadi seorang menantu, ha? Menantu? Menantu siapa? Alah, masih ingat kata-kata Ina tadi untukmu? Ini saatnya bagimu untuk mencamkannya baik-baik. Mulai sekarang, rebut dan reguplah. Kesempatan akan segera datang padamu. Berbuatlah, bertindaklah. Bukankah begitu kata Ina tadi? Jadi, besok kau bersama dia ini pergi ke stasiun, antar dia sampai ke rumah, dan selebihnya mainkan perananmu sebaik-baiknya, seperti yang kita goreskan tadi. Kalau kau belum apa-apa, kau bakal ditendang oleh bakal mertuamu dari sana. Maka patokkanlah dalam kepalamu. Sepertinya malam ini kita terlalu penuh dengan perasaan kita masing-masing, sehingga kita tidak bisa tidur. Tapi lebih baik jika kita bisa beristirahat. Malam telah larut juga. Besok beberapa dari kita akan pergi jauh-jauh. Lebih baik kita beristirahat, mengumpulkan tenaga agar besok tidak terhuyung-huyung. Selamat beristirahat. Biarkan saja mereka. Kita ke sana saja. Mengapa harus seperti ini ya? Kalian mau kemana?
Apa maksud kalian gelap-gelap gitu? Masih baik saja. Tidak, aku tidak mau. Tidak mau apa? Aku tidak mau mengikuti cara kalian diam-diam seperti tadi. Kalau memang benar hidupku seperti yang kalian reka-reka tadi, atau kalian hanya akan memperolokku kesekian kalinya. Ya Allah, siapa yang melakok kamu? Kalian barusan dengan anjuran tidak senonoh tadi. Tidak senonoh. Alah, kalian lupa lagi. Kenapa kalian tidak mengizinkanku untuk memulai segalanya dengan baik? Siapa mau menyuruhmu memulai dengan tidak baik? Kalian tadi. Syukur jika kamu benar-benar ingin berubah menjadi orang baik. Ya, memang. Besok aku akan memulai segalanya dengan suci dan bersih. Besok aku akan mengantar dia ke sana dengan anggapan aku akan bekerja di sana. Dianggap sebagai pelamar kerja saja, bukan sebagai calon mantu. Tentang kerangka-kerangka yang Ina sebutkan tadi bisa dikubur saja. Tentang menantu, kawin, itu bisa dipikirkan lain kali saja. Aku ke sana hanya ingin bekerja sebagai pelamar keadaan, pelamar kerja saja. Benar-benar ngantuk aku ini. Begini saja, aku golek-golekan di sini. Kau boleh duduk di dekat, menjaga ya. Dan kalian, tak ada salahnya juga beristirahat. Tidurlah jika memang betul bisa tidur. Ingat, acara kalian besok sungguh banyak. Besok kami akan pergi kecuali nenek Aku mau kemana aku? ke kampungku, Nek. Ikut. Aku sudah terlalu tua untuk ikut dengan siapapun. Lagi pula, jika kita semuanya pergi, bagaimana dengan kolong jembatan kita ini? Dengan RT 0, RW 0, seperti yang Ina katakan tadi. Justru, Nek, oleh karena hal-hal itulah bukankah dia bukan siapa-siapa. Lagi pula, nenek boleh saja meninggalkan kapanpun. Kau tak tahu arti kolong jembatan ini dalam hidupmu. Sebagian hidupku, ku habiskan di sini. Memang dia milik siapa saja yang datang kemari. Tapi dia milik siapa saja yang datang kemari, yang terpojok dalam hidupnya, yang awalnya tunakarya menjadi tuna hidup. Apabila muncul sedikit, mayat-mayat kita dan tulang-tulang kita bisa masih berjasa untuk ilmu urai kedokteran, menjadi pahlawan-pahlawan tak dikenal oleh kemanusiaan.